Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamana Purdi Samangkara, Bamana Purdi Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara Samalayang, iman bidadara Samalayang. Sayang sayang si patokaan makai go tego gorokan sayang 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 si patokaan makai go tego gorokan sayang sajojo yumadam komi sabapare samuna muna muna keke samuna muna muna keke. Soleram, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merah pipinya. Kampuangan jauh di Mato, Kunwangsan sebaku Wiliang, takkan ajo kawan-kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada podcast Pelatihan Dasar atau Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 3. Saya moderator Anda di sini, Poppy Fujianti dari Universitas Sriwijaya, dan hadir bersama saya di sini ada dua narasumber kita yang luar biasa yang akan berbagi ilmu dan opininya bersama kita. Jadi di sini kita punya Bapak Surya Prasetya Trihatmaja dari Politeknik Negeri Lampung. Halo, Kemudian ada Ibu Susi Susanti dari Universitas Sriwijaya. Halo, salam kenal semuanya. Salam kenal Ibu, Bapak. Oke, jadi sebenarnya menarik ya di sini kita punya ada mantan atlet berprestasi di bidang bulu tangkis ya kalau ingat Susi Susanti gitu. Tapi kita juga punya mantan sponsornya di sini Bapak Ibu. Ada Bapak Surya. Tahu kan, Gudang Garam, sponsornya atlet-atlet Indonesia gitu. Oke, jadi senang sekali kita bertemu dengan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tadi di awal Bapak dan Ibu kita udah lihat video yang sangat bagus gitu ya dan indah tentang keindahan dan kekayaan Nusantara Indonesia. Nah, terkait dengan video itu, hari ini kita akan membahas topik ya mengenai Indonesia gitu ya, masih mengenai Indonesia. Topiknya tentang wawasan kebangsaan dengan tema spesifiknya di sini kita ada implementasi wawasan kebangsaan di era 5G. Oke, jadi kalau kita bicara tentang bangsa dulu nih ya, Bapak dan Ibu. Bangsa itu kalau kita bilang bangsa, kita tunjuk orang, dia kemungkinan besar akan menjawab Indonesia.
gitu. Karena itu adalah sesuatu konotasi di antara keduanya gitu, di mana tertanam dalam pikiran kita bahwa kita sebagai bangsa Indonesia tentu kita mengkonotasikan keduanya sebagai hal yang berkaitan gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, maka dari itu mungkin bisa kita definisikan bangsa ini sebagai kumpulan dari individu yang awalnya heterogen, kemudian menjadi homogen karena mereka masuk ke dalam kelompok yang disebut bangsa. Konteks berkaitan dengan kenegaraan. Seperti itu ya. Itu kalau menurut saya gitu. Tapi kita coba tanya ke ahli-ahli kita nih, Pak Surya dan Bu Susanti. Tapi kita coba tanya ke Pak Surya dulu. Di sini Pak Surya, kira-kira benar nggak itu definisi saya tentang bangsa? Kemudian, apa sih definisi dari wawasan kebangsaan, Pak Surya? Oke, terima kasih Bu Popi. Tadi dikatakan benar nggak terkait bangsa? Saya sependapat dengan pernyataan tadi bahwa bangsa itu ada orangnya gitu ya. Jadi ketika dikatakan kamu siapa bangsanya, pasti bilangnya Indonesia seperti itu ya. Cuman ketika kita melihat lebih dalam hal etimologinya, maka bangsa itu minimal memiliki 3 hal. Suatu orang, suatu kumpulan orang itu dapat dikatakan bangsa ketika dia minimal memiliki 3 hal. Yang pertama itu penduduknya, yang kedua wilayahnya, dan yang ketiga itu adalah ideologinya. Maka ketika ada suatu kumpulan manusia yang memiliki 3 hal ini, maka dapat dikatakan bahwa dia itu adalah bangsa. Nah, melanjuti dari pertanyaan dari Bu Popi tadi, bagaimana tentang wawasan kebangsaan? Nah, berbicara tentang wawasan kebangsaan, ini berarti kita berbicara tentang cara pandang kita terhadap bangsa. Seperti itu. Bagaimana cara kita melihat bangsa dalam hal ini Indonesia, ya, itu tentang bagaimana kita mengelola dan mengatur negara tersebut. Jadi dapat dikatakan atau dapat didefinisikan bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan bagaimana cara kita sebagai bangsa Indonesia melihat bangsanya dalam rangka mengelola kehidupan bangsanya dan negaranya, di mana cara pandang tersebut itu harus dilandasi oleh 2 hal. Yang pertama itu adalah nation character, dan yang kedua itu adalah national system. Nah, berbicara tentang national system, ya, itu maka ada 4 hal yang harus kita tahu, di mana national system negara kita, bangsa Indonesia, itu memiliki 4 hal atau 4 konsensus. Yang pertama itu adalah Pancasila, yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 atau kita biasa bilang sekarang UUD 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, seperti itu Bu Putih. Oke, jadi ada 4 konsensus ini Pak ya, jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan dia pilar negara kita ya Pak. Iya, oke. Kemudian tadi di judul kita ada juga satu lagi Pak, yang era 5G. Ini bisa tolong bantu dijelaskan nggak Pak, maksudnya apa? 5G ya, kalau 5G ini ingat saya ya HP ya Bu ya, smartphone ya, atau kalau di negara-negara lain kita bilang cellphone seperti itu ya. Iya. Tapi namun ketika kita gabungkan dengan konteks apa yang kita bahas pada hari ini, maka 5G ini dapat dikatakan sebagai Gen Z gitu ya. Jadi kalau kita lihat research yang dimana research ini berasal dari salah satu penelitian yang dilakukan di negara UK, dikatakan generasi itu sekarang sudah pada tahap Gen Z atau generasi Z gitu ya, dimana generasi tersebut merupakan kelahiran dari tahun 1997 sampai 2012, atau kalau dalam usia dari usia 9 tahun, sekarang 10 tahun sampai 25 tahun seperti itu. Jadi bukan kita ya berarti. Bukan kita lagi kayaknya. Bu Susanti gimana ya Bu Susanti? Sepertinya kita nggak masuk dalam Gen Z ya. Udah menarik sekali Bapak Surya. Baik. Oh, jadi seperti itu ya Pak ya. Nah, kemudian mungkin Bu Susi, apakah ada yang mau ditambahkan nih Bu? Kira-kira, atau ada yang mau direspon dari yang sudah dijelaskan oleh Pak Surya tadi? Silahkan Ibu. Terima kasih Bu Popi.
Iya. Mungkin lebih merespon ya dari apa yang sudah dikatakan oleh Pak Surya tadi. Menarik sekali kalau tentang wawasan kebangsaan, saya cukup setuju dengan Pak Surya tadi. Mungkin ingin menambahkan sedikit, kalau wawasan kebangsaan berarti itu cara pandang bangsa Indonesia untuk menyatukan atau menyamakan pendapat mereka menjadi satu dengan satu identitas yang dibangun oleh bangsa itu sendiri, yang menciptakan suatu pembangunan karakter yang penting dari adanya suatu wawasan kebangsaan. Maka di sini topik hari ini cukup sangat penting untuk kita bahas, bagaimana implementasi dari wawasan kebangsaan mengarah dan mengacu kepada generasi Z mungkin. Oke. Seperti itu Bu Popi. Baik, Pak Surya, ada yang mau dikomentari lagi Pak? Gimana Pak? Lagi dan lagi saya sepakat ya, baik dari Bu Popi maupun Bu Susi ya, karena benar apa yang dibilang itu ya. Jadi memang wawasan kebangsaan itu memang ya cara pandang kita. Cuman sekali lagi harus kita garis bawahi ya, cara pandang itu harus memiliki dasar dan memiliki tujuan. Dan yang semua kita pahami bahwa yang melandasi atau yang mendasari tersebut adalah national character dan national system. Nah, gunanya untuk apa? Ya tadi, untuk kita bagaimana menghadapi persoalan yang dihadapi sekarang, dalam hal ini ya 5G ini, seperti itu. Baik. Menarik sekali ya tadi 5G, kemudian juga ada 4 konsensus gitu ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasannya Bu Susi nih yang spesifik, tadi dia sudah kasih sedikit spoiler, jadi kita coba dengarkan dari Bu Susi dulu ya. Nah, ini terkait dari identitas orang Indonesia gitu ya Bu ya. Jadi di sini ada kita 4 elemen seperti yang kita tahu, yaitu bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, seperti itu. Nah, contoh sederhananya aja, implementasinya gitu di masyarakat sekarang gitu ya. Kita mungkin belum bicara dulu ke 5G-nya nih, 5G-nya nanti akan dibahas oleh Bu Susi. Tapi saya contohkan yang sudah pernah terjadi, itu kembali ke nama Bu Susi dan Pak Surya yang saya singgung tadi ya, gitu. Jadi ketika kita ada lihat pertandingan olahraga di skala internasional, tentunya misalnya seperti bulu tangkis gitu, misalnya Susi Susanti mewakili Indonesia, di sebelah foto dan namanya biasanya ada logo lambang bendera Indonesia, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika misalnya kita menang, bendera kita akan dikibarkan di situ, kemudian juga akan diputarkan lagu kebangsaan kita. Jadi di situ kenapa saya katakan tadi bahwa bendera, kemudian lambang negara, kemudian lagu kebangsaan, kemudian juga ada satu lagi bahasa ya yang akan dibahas oleh Bu Susi, itu sebagai identitas dari penduduk Indonesia. Nah, yang akan kita minta Ibu Susi bahas di sini adalah bagaimana sih idealnya pengimplementasian wawasan kebangsaan spesifiknya untuk identitas bangsa ini yang baiknya gitu, yang idealnya pada masyarakat 5G ini, Bu Susi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Popi. Memang benar Bu, kalau semisal yang Ibu Popi katakan, semisal atlet bertanding demi Indonesia untuk memperebutkan piala, itu pasti membawa nama besar bangsa Indonesia, identitas yang ciri khas yang sangat-sangat dibawa itu bendera merah putih di lambang baju, dan nanti apabila menang maka bendera merah putih akan dikibarkan. Sama seperti upacara 17 Agustus di Istana Negara yang dibawakan dengan sangat khusyuk oleh para petugas paskibraka, yang mereka membawakannya dengan sangat hikmat, dan itu mengibarkannya juga dengan sangat bangga. Jadi itu merupakan ciri identitas yang memang merupakan fondasi utama dari bangsa Indonesia. Untuk implementasinya di era 5G ini, kebetulan
banyak sekali ya kasus-kasus yang kita lihat yang kurang lebih itu seperti mencemooh dan menghina dari bendera Indonesia itu sendiri. Padahal itu adalah sesuatu yang sangat dibanggakan dari zaman kemerdekaan. Apalagi bendera itu dulunya dijahit oleh Ibu Fatmawati dengan penuh perjuangan. Dan untuk dikibarkan saat proklamasi pun itu memperjuangkannya itu luar biasa. Makanya generasi Z sekarang ini kebanyakan agak meremehkan dan menghina bendera merah putih sih. Itu menurut pendapat saya ya. Iya, Ibu. Iya. Ngomong-ngomong tentang bendera tadi ya dan sejarahnya, kemudian apa yang dilakukan oleh Gen Z sekarang, saya ada potongan video terkait tentang isu bendera ini yang akan kita putarkan sekarang. Wanita berinisial MA, 33 tahun diringkus polisi akibat aksi viral yang membakar bendera merah putih. Diketahui MA merupakan warga yang tinggal di Kecamatan Kota Bumi, Lampung Utara. Dari video berdurasi sekitar 30 detik yang tersebar di akun media sosial ini memperlihatkan sosok perempuan yang dengan sengaja membakar bendera merah putih. Atas video viral tersebut, pada Minggu malam, Satuan Kepolisian dari Polres Lampung Utara langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku perempuan berinisial MA ini. Oke, Bapak Ibu, kita tadi sudah lihat videonya ya. Nah, di sini saya minta pendapatnya dari Ibu Susi dulu. Ini ada kaitannya dengan yang Ibu Susi bahas tadi. Gimana pendapat Ibu tentang video tersebut? Jujur Bu Popi, kalau melihat video tadi cukup sedih untuk melihat seperti itu ya. Kenapa bangsa kita sendiri malah melakukan hal tersebut? Padahal seharusnya kan mereka sangat bangga dengan bendera yang dikibarkan setiap upacara 17 Agustus. Kenapa malah yang dilakukan malah sebaliknya? Jujur saya kurang paham ya dengan apa yang jadi pemikiran utama dari generasi Z ini. Oke, iya betul sekali Ibu. Nah kemudian dari Pak Surya sendiri gimana nih pandangannya dari peristiwa tadi Pak? Ya, Bu Popi dan Bu Susi ya. Ini saya dari tadi menahan ya Bu ya, karena kalau Bu Susi tadi sedih gitu ya, saya lebih emosi gitu ya Bu ya. Bagaimana suatu lambang ya dapat dikatakan bendera itu adalah lambang gitu ya. Ketika suatu lambang yang mencerminkan negara kesatuan Republik Indonesia itu dibakar, itu sama saja seperti membakar negara kesatuan Republik Indonesia. Dan menurut saya cukup sekali saja di Surabaya saja kita membakar negara kita demi menahan penjajah yang masuk. Ya gimana ya? Saya jadi emosi ngeliat seperti itu ya. Ya Pak, jadi seperti Ya saya penghinaan gitu ya? Ya jelas. Dan sayangnya dan mirisnya lagi, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Lagi dan lagi saya katakan, pasti ada yang salah dari generasi tersebut melihat bangsa Indonesia. Dia lupa bagaimana dia melihat bangsa Indonesia ini. Dia lupa nation karakternya kita itu bagaimana gitu ya. Negara kita itu dasarnya itu adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya. Itu nation karakter kita. Ketika itu ditinggalkan, ya itu yang terjadi. Maka harusnya wawasan kebangsaan ini bukan hanya diberikan kepada kalau sekarang itu para ASN ya, tapi juga harusnya diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. Dulu itu ada pendidikan namanya P4 ya. Saya lupa kepanjangannya P4 itu. Itu benar-benar dengan adanya hal tersebut yang diterapkan oleh presiden kita saat itu benar-benar memberikan dampak yang besar, memberikan cara pandang yang jelas terkait negara kita. Seperti itu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Iya. Nah, terkait dari solusi yang disampaikan Pak Surya tadi ya, Bu Susi, menarik sekali. Gimana kira-kira, apakah Ibu Susi ada solusi yang lain tentang pendidikan wawasan kebangsaan ini kepada generasi terutama yang 5G ya, Bu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Popi. Menurut saya memang
untuk sekarang kalau untuk penyuluhannya itu mungkin lebih digalakkan ya. Iya. Mungkin pada zaman generasi kita yang terdahulu, itu terutama pada saat kita zaman-zaman masih SD, itu kita diberikan pengetahuan seperti PKN ya. Betul. Jadi kita lebih diberi wawasan terlebih dahulu mengenai cara menghormati lambang negara, gimana kita harus mengetahui tentang Bhinneka Tunggal Ika, yang harusnya Bhinneka Tunggal Ika itu kan mempersatukan bangsa Indonesia. Bukan malah isu-isu yang dilakukan generasi Z ini yang malah memecah belah bangsa Indonesia. Jadi sepertinya menurut saya tuh solusinya itu lebih dilakukan penyuluhan lagi ya untuk para generasi Z ini untuk menambah wawasan mereka tentang pentingnya wawasan kebangsaan itu sendiri bagi mereka untuk menghormati bangsa mereka sendiri. Baik, iya karena mereka bagian dari negara kita juga ya Ibu ya. Mereka itu sama dengan kita, sama-sama bangsa Indonesia. Nah, Iya, baik. benar sekali Bu Popi. Iya, kita masuk ke selanjutnya ya Ibu Susi. Di sini kan Bu Susi juga selain tadi kita sudah bicara bendera ya. Kemudian kita mungkin bahas tentang bahasa ya Ibu, bahasa Indonesia yang kita gunakan pada saat ini. Gimana pandangan Ibu tentang Baik, terima bahasa? kasih Bu Popi. Menarik sekali ya soal bahasa ini ya. Apalagi bahasa Indonesia, kalau zaman generasi kita dulu, ingat nggak Bu, Pak, kita ada buku EYD, Ejaan yang Disempurnakan. Atau enggak KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, betul. Benar ya? Iya. Jadi kita udah mempelajari semuanya itu bahasa baku dari bahasa Indonesia itu sendiri. Kita belajar menulis kan, kita belajar bahasa baku, kita belajar bahasa-bahasa memang yang bahasa Indonesia yang memang digunakan untuk kehidupan kita sehari-hari. Bisa dibayangkan Bapak Ibu berapa banyak daerah-daerah yang terdapat di Indonesia? Berapa banyak bahasa-bahasa daerah? Betul. Jikalau tidak ada bahasa pemersatu untuk bangsa Indonesia, mungkin kita kebingungan bagaimana untuk berkomunikasi satu sama yang lain. Namun di kasus generasi Z ini, mereka justru kurang memahami bahasa baku. Malah mereka menggunakan bahasa gaul. Yang terkadang artinya malah agak rancu. Dan mereka tidak mengerti dengan bahasa baku itu sendiri. Ini topik yang sangat menarik loh Bu Popi. Oke, jadi terkait tentang generasi sekarang yang sudah mulai lupa gitu tentang bahasa baku, saya punya klipnya, ya kita lihat klip berikut. Di dalam garis apa sih online pokoknya online Hidup ya apa sih online? Aktif, sedia, available. Oh iya deng, online bukannya bahasa Indonesia. Terhubung, nyala, online, ada apa ya internet lah. aktif di dunia maya online itu kan lini mungkin pada lini kali Offline, tidur. Tidak terhubung. So cheap. Terputus apa ya? Kayak terputus deh. Pokoknya kita sekarang offline. Nggak nyala. lagi nggak on nggak aktif di dunia maya. Nah, tadi sudah kita lihat ya klipnya itu dari istilahnya itu mereka itu influencer gitu ya. Istilah dari mereka itu mereka influencer, tentunya mereka ditonton oleh banyak anak muda di Indonesia yang tentunya mayoritasnya adalah si Gen Z ini tadi, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika si influencer ini sendiri, orang yang mempengaruhi ini sendiri tidak mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, nah di sini kita ada ketakutan ya Bapak dan Ibu bahwa apakah ini akan berpengaruh gitu terhadap Gen Z kita atau gimana pandangannya Bu Susi? Baik Bu Popi, setelah melihat video tadi Bu, memang benar ya. Apalagi mereka dengan viewer yang banyak ya di zaman Gen Z ini sekarang ya.
di mana sosial media itu kalau sekali viral itu langsung FYP. Jadi semisal mereka memberitahukan bahasa-bahasa yang malahnya nggak baku kepada Gen Z yang lain di luar sana, maka mereka akan dengan mudah mencontoh. Dan itu sangat berbahaya sekali untuk kedepannya. Malah mereka tidak tahu bahasa-bahasa dasar dari bahasa Indonesia yang baku. Menurut saya seperti itu. Iya Pak Surya nih, gimana pendapatnya Pak? Iya, saya memperhatikan ya memang bahasa itu kan alat komunikasi, dan komunikasi yang baik itu tentu harus dengan bahasa yang baik pula gitu ya. Dan ketika kita menghubungkan dengan kebangsaan kita, sudah jelas bahwa sejatinya bahasa kita atau bahasa Indonesia, yang sedikit saya memberikan review bahwa bahasa tersebut sudah sudah disampaikan dan sudah diikrarkan ya oleh para pemuda di Sumpah Pemudanya di 28 Oktober 1928 yang lalu, seperti itu. Dan ketika kita tahu para influencer atau dapat dikatakan generasi Z sekarang ya, atau Gen Z itu banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, itu merupakan suatu hal yang aneh menurut saya gitu ya. Kalau seandainya kita lihat fakta ya, ada beberapa berita yang dulu saya pernah mendengar gitu ya, dan juga pernah lihat, itu di negara tetangga kita, di negeri jiran, lebih tepatnya Malaysia, itu banyak sekali anak-anak ya, anak-anak di usia SMP ke bawah gitu ya, itu banyak yang malah menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi mereka banyak meninggalkan bahasa Melayu yang sejatinya bahasa Melayu itu merupakan bahasa negara mereka, seperti itu ya. Jadi kita sebagai generasi atau sebagai bangsa Indonesia yang hidup di Indonesia itu harusnya mencontoh gitu ya, bahwa negara kita, bahasa kita itu dipakai bahkan digunakan oleh di negara lain. Dan yang saya tahu juga gitu ya, di hampir di semua universitas besar di negara Eropa maupun di Asia, bahasa Indonesia itu menjadi suatu subjek mata pelajaran yang digunakan, seperti itu. Ini maka sesuatu yang unik. Kita bangga menggunakan bahasa asing, menggunakan bahasa gaul, tapi sedangkan orang di luar sana banyak yang menggunakan bahasa kita, seperti itu. Ya, seperti itu Bu Popi. Iya Pak Surya. Kalau dari saya mungkin lebih ironis ya Pak ya, bukan menarik gitu. Jadi kayak sedih gitu ya, bahwa bahasa kita justru dicintai oleh bangsa lain. Itu sangat disayangkan sekali. Nah, untuk solusinya sendiri nih, bagaimana supaya generasi Gen Z ini dan yang seterusnya supaya lebih mencintai bahasa Indonesia, kemudian lebih mengenal gitu ya dan menggunakan bahasa Indonesia, itu gimana Bu Susi kira-kira? Baik Bu Popi, kalau menurut saya solusi untuk mereka para generasi Z ini atau Gen Z ini, mungkin pertama-tama mereka harus mempelajari dulu sejarah bangsa Indonesia ya, agar mereka itu lebih mencintai bangsanya dulu, dibandingkan mereka sekarang lebih bergaya dan lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa tanah airnya sendiri, bahasa Indonesia tentunya. Benar seperti kata Pak Surya, saya setuju sekali. Malah di luar negeri itu malah dijadikan mata kuliah untuk di luar negeri khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kebalikan malah untuk negara kita sendiri yang malah terkadang meremehkan tentang bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi mereka terkadang susah untuk mencerna bahasa Indonesia, malah lebih lancar dan fluen bahasa asing. Apakah kita harus ada satu dorongan yang lebih gitu Bu Susi kepada anak-anak muda kita untuk mau belajar dan memahami bahasa kita sendiri, gimana? Ya benar sekali Bu Popi. Saya setuju sekali dengan Harus ada paksaan Bu ya Bu Popi. ya. Mungkin seperti itu Bu. Harus adanya itikat dari kita ya untuk memberitahukan pengetahuan tentang bahasa Indonesia kepada Gen Z khususnya. Karena mereka adalah calon penerus nanti untuk generasi berikutnya.
Betul sekali, Bu Susi. Ya, jadi mungkin misalnya, kalau kita ada yang mau belajar bahasa Inggris, ada English Day. Nah, gimana kalau di Indonesia kita ada Indonesian Language Day, di mana kita cuman pakai bahasa Indonesia baku. Wah, Gimana? menarik itu. Menarik sekali Iya, itu Bu Popi. seperti yang kita gunakan dalam podcast kita ini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Heeh, jadi kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Nah, kemudian setelah ada tadi kita bendera, bahasa, kita masuk ke lambang negara gitu ya, lambang negara kita Garuda Indonesia. Nah, sebelum dibahas oleh Bu Susi, kita lihat dulu videonya berikut ini. Tahukah kalian apa lambang negara Indonesia? Apa lambang negara Indonesia? Lambang itu apa? Tidak tahu. Lambang itu apa ya? Merah putih, Mas. Apa lambang negara Indonesia? Merah putih. Oke. Jadi tadi sudah kita lihat videonya, Bu Susi, tentang pengetahuan anak-anak kecil Indonesia kita tentang makna dari lambang negara ini. Gimana pendapatnya Bu Susi? Terima kasih Bu Popi. Setelah melihat video tadi, jujur Bu Popi, sungguh ironis dan sedih sekali melihat anak-anak kecil ditanya lambang negara, malah nggak tahu. Jawabannya, apa itu lambang negara? Dan Lambang malah itu menanyakan balik, lambang itu apa? Wah, benar-benar jadi pertanyaan kan Bu Popi dan Pak Surya, apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dan apa yang mereka pelajari tentang lambang negara bangsa Indonesia ini sendiri. Padahal kan itu pengetahuan umumnya, harusnya mereka tahu sedari kecil bahwa lambang negara Indonesia kita adalah Garuda Pancasila. Di mana lambang Garuda itu kan dibuat oleh presiden kita dan juga para pejuang kemerdekaan di zaman dahulu untuk ada arti-artinya. Dari berapa jumlah bulu itu menandakan tahun kemerdekaan kita, itu kan mereka harus paham. Di dalam lambang Garuda itu sendiri kan ada juga lambang Pancasila. Jadi itu semua saling keterkaitan dengan adanya identitas dan pilar negara bangsa Indonesia itu sendiri. Iya, betul sekali Bu Susi. Nah, kemudian di sini saya ada pertanyaan mungkin ya, kira-kira kalau untuk Pak Surya mungkin kali ini ya Pak. Nah, kira-kira apa ada kaitannya Pak dengan ketidaktahuan siswa atau anak-anak kita ini tentang lambang negara dan identitas bangsa dengan sekolah online gitu ya Pak? Mungkin ada kaitannya ya dengan pengetahuan itu. Iya, oke, terima kasih Bu Popi ya. Lagi dan lagi ya, kalau saya menanggapi masalah ini karena generasi 5G sekarang, generasi Z sekarang ini lupa tentang dasar negara kita, tentang nasional sistem kita gitu. Jadi mereka seperti tidak tahu dan tidak mau tahu seperti itu ya. Jadi menurut saya generasi yang sekarang ini gitu, itu harusnya lebih memperhatikan sekalipun menggunakan kelas online gitu ya. Jadi harusnya di kelas-kelas online itu lebih mudah, harusnya ya online itu harusnya lebih mudah mereka untuk mengakses, apalagi zaman sekarang ya akses informasi 24 jam, harusnya mereka bisa dengan mudah. Nah, tapi permasalahannya adalah kenapa mereka tidak mau mencari tahu. Berarti kan mereka melupakan bagaimana Indonesia itu sebenarnya ada hingga sekarang, hingga mereka bisa nyaman, hidup santai, menikmati smartphone mereka. Ya, itu ada sejarah di baliknya, ada simbol-simbol yang harus mereka hargai, ada lambang-lambang yang harus mereka ketahui, dan harapannya dengan mereka tahu tersebut, mereka dapat menceritakan kepada generasi-generasi setelahnya. Termasuk mungkin ini jadi PR kita ya, di generasi Y ya, kita X atau Y ini ya, itu kita harus lebih banyak untuk menceritakan kepada mereka seperti itu. Betul sekali. Jadi saya simpulkan dari Pak Surya bahwa sebenarnya
ini PR kita ya untuk lebih mendidik Gen Z ini lagi. Kemudian intinya kita harus menimbulkan kesadaran pada mereka, ya Bapak dan Ibu. Baik, tadi kita sudah membahas tentang bendera, sudah, kemudian bahasa, kemudian lambang negara. Terakhir kita bahas mengenai Ibu, mengenai lagu kebangsaan. Bu Susi, gimana? Ya, benar. Lagu kebangsaan itu jujur paling sering kan dinyanyikan saat adanya upacara, event-event penting di bangsa Indonesia ini. Seperti lagu bangsa Indonesia itu lagu kebangsaannya Indonesia Raya yang diciptakan oleh W. Rudolf Supratman atau W.R. Supratman. Nah, itu harus di-influence lagi oleh influencer Gen Z ini kan. Kebetulan mereka punya semua media sosial yang ada sekarang seperti TikTok, IG, Twitter, itu harusnya mereka lebih dieksplor lagi kan, kayak YouTube. Untuk mereka itu lebih bangga dengan lagu bahasa Indonesia ini daripada lagu-lagu asing. Iya, Mungkin kadang bisa di cover kan. iya betul Ibu. Kita ada isu di sini bahwa ada anak-anak Indonesia yang tidak hafal lagu kebangsaan. Ada orang Indonesia yang belum hafal lagu kebangsaan. Kita lihat klipnya berikut ini. Indonesia tanah airku, bahasa dong. Indonesia tanah airku. Merdeka. Lah terusin lagunya. Indonesia tanah airku. Tanahku pada. Salah, hampir. Tanah hidupku. Gak tahu. Ya, Indonesia tanah airku. Tanah tumpah darahku. Yeay, tepuk tangan dong. Baik, tadi kita sudah lihat klipnya, itu seperti game tebak-tebakan lanjutin lagu ya. Tapi beliau nggak tahu lanjutannya. Gimana itu pandangannya Bu Susi? Iya Bu Popi, saya melihatnya aja jujur masa satu baris lagunya aja mereka nggak hafal. Jadi mereka melanjutkan lagunya itu sembarangan. Wah, ini gimana ini Surya pandangannya gimana Pak? Wah ya, kayaknya memang harus apel tiap hari ya orang-orang itu ya biar tahu nyanyi bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin bisa jadi solusi juga ya. Tadi kan kalau kata Bu Popi ada kelas online ya. Kelas online tuh nggak ada upacara gitu ya. Tapi kita harus berdamai lah dengan pandemi tersebut ya. Tapi memang kalau tadi dibilang nggak hafal ya, kalau kata saya sih ya harus dihafal gitu ya. Sayang sekali mereka tidak menghafal. Indonesia Raya itu merupakan lagu yang sangat panjang ya dibanding lagu negara lain, tapi memiliki deep meaning ya, memiliki arti yang lebih dalam terkait bangsa Indonesia itu. Itu sih Bu menurut saya. Baik, jadi lagu kebangsaan memang harus kita hafalkan ya mau tidak mau karena dia adalah identitas kita. Kemudian dia juga memiliki semangat dari cinta tanah airnya. Nah, jadi ini sungguh pembahasan yang menarik sekali ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang kita butuh lebih dari satu kepala untuk melihat peristiwa yang ada. Kemudian kita harus lihat dari beberapa sudut pandang ini supaya bisa kita temukan solusi seperti yang tadi itu. Nah, jadi demikian dapat saya simpulkan bahwa wawasan kebangsaan ini dia juga memiliki 4 konsensus seperti yang sudah disampaikan Pak Surya yang menjadi pilar ya berdirinya negara Indonesia. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Ibu Susi Susanti mengenai identitas bangsa kita, yaitu mulai dari yang kita bahas tadi ya. Nah, mulai dari lagu, kemudian bendera, terutama lambang negara, kemudian juga bahasa, yang seluruhnya itu sudah menjadi bagian dari hidup kita berbangsa dan bernegara gitu. Salah satunya adalah dengan kita mengamalkan Pancasila beserta nilainya, kemudian kita harus mematuhi undang-undang yang berlaku, kita juga harus
memelihara dan menghormati identitas negara seperti bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan, dan kita harus memperlakukan identitas tersebut dengan hormat. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Surya dan Ibu Susi serta diskusi yang menarik tadi. Saya Popi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.